Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Apit. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Pak Apit sendiri bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini alhamdulillah Bu Siti. Hari ini Bu Siti ada proses coaching sama Pak Karyono, betul? Iya Pak, betul. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Karyono. Ya. Tapi sebelum coaching saya akan menjelaskan dulu ya. Nanti dalam kegiatan coaching nanti saya akan menyampaikan proses penilaiannya. Apakah nanti Ibu bisa melakukan coaching dengan alur kita atau tidak? Misalnya dalam coaching nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, yaitu ke Pak Karyono di atas itu ya. Ya Pak, siap. Selanjutnya Ibu juga harus mengingat bahwa dalam proses coaching nanti ada prinsip coaching, yaitu diantaranya adalah kemitraan, terus tadi yang ada proses kreatif dan pemaksimalan potensi. Oke, siap Pak. Oke, ya. Nah, sebelum proses berjalan nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan, Bu. Di antaranya apakah nanti dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ini Bu kembangkan? Yang pertama, saya di sini nanti akan mengembangkan mendengarkan aktif dan kesadaran penuh Pak. Juga pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Ya, berarti itu prosesnya nanti. Kemudian hal yang mau diobservasi nanti dalam coaching ini apa? Kompetensi. Nanti di sini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan kesadaran penuh, serta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, begitu. Baik. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, indikator apa yang ingin Ibu capai nanti dalam proses coaching ini? Saya akan berusaha nanti agar coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dialami, sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahannya Pak. Oke, ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya seputar pra-observasi ya Bu ya. Nanti di akhir kegiatan coaching, setelah coaching ini saya akan memberikan pertanyaan kembali ya Bu ya. Oke, siap Pak. Oke. Siap Apit ya. Itu saja pertanyaan dari saya sebagai pengantar. Itu kebetulan Pak Karyono sudah datang. Halo Pak Karyono, sini Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Pak Karyono. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, kabar baik. Pak Karyono sendiri bagaimana kabar hari ini? Kabar saya sendiri baik Bu, tapi ini lagi agak kurang baik dengan pikiran saya. Duh, ada apa Pak? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini memang terlihat murung ya. Pak Karyono tidak seperti biasanya ceria, bahagia. Saya lagi murung nih Pak. Iya Bu, ini ada yang saya pikirkan dengan peserta didik saya. Oh gitu, apa tuh Pak? Jadi begini Bu, belakangan ini saya mendapatkan siswa saya Bu, ketika mereka memasuki pembelajaran, mengikuti proses pembelajaran, mereka itu susah sekali diatur Bu. Terutama dalam pembelajaran saya kan PJOK ya Bu, jadi saya sering berada di luar kelas nih. Jadi anak-anak ketika suruh baris susah, dan ada beberapa anak itu yang ketika saya suruh baris mereka selalu berlari-lari gitu di belakang. Jadi kondisi pembelajaran gaduh seperti itu. Oh, jadi Bapak sedang memikirkan anak yang susah untuk baris setiap pagi gitu Pak. Iya. Terus bagaimana Pak? Bisa menceritakan lebih lanjut, maksudnya bagaimana sih kok bisa dalam baris berbaris susah seperti itu? Iya Bu, jadi terus terang saja kalau anak tersebut seperti itu sangat mengganggu dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak lain jadi tidak fokus, jadi fokusnya ke anak yang tersebut yang lari-lari, sehingga ketika saya memberikan materi atau membuka pembelajaran, jadi suasananya sudah tidak kondusif lagi seperti itu. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa nih Pak nih? Saya ingin curhat sama Bu Siti supaya mendapatkan
solusi atau jalan keluar dari apa yang saya rasakan sekarang. Jadi sehingga mudah-mudahan pertemuan ini dapat terselesaikan gitu dengan saya berdiskusi atau melaksanakan sesi coaching ini dengan positif seperti itu. Iya Pak, dengan senang hati. Kebetulan saya juga ini lagi agak santai nih, ada santai. Mudah-mudahan nanti dari pertemuan ini kita dapat menemukan solusi yang terbaik ya Pak ya, dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Karyono saat ini. Terus terang Bu ya, karena memang saya kepikiran terus Bu sama anak yang selalu bikin ulah itu. Kalau seperti itu, kesempatan apa yang diinginkan Bapak agar anak tersebut ke depannya tidak seperti itu lagi Pak? Jadi tentunya saya berharap anak tersebut ke depannya bisa beradaptasi dengan baik seperti teman-teman yang lainnya Bu. Jadi ketika mengikuti pembelajaran saya ini dapat mengikutinya dengan baik. Jadi tidak lagi mereka berkeliaran, berlarian, bahkan jadi sampai mengganggu teman-teman. Oke Pak, saya juga pasti akan mempunyai harapan ya kepada tadi siswa ya. Jadi, kalau melihat posisi Pak Karyono nih, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 tuh Pak tuh, menurut Bapak dilihat ideal itu kan 1 sampai 10 ya Pak. Iya. Setelah melihat pembelajaran seperti ini, posisi Bapak kira-kira sekarang berada pada skala berapa ini Pak? Kalau dilihat dari skala posisi saya sekarang berada di skala 6, 7 atau 7 lebih dekat ke 7 seperti itu. Oh gitu ya. Berarti harapan baru skala 6 sampai 7 ya Pak ya. Iya. Nah, karena belum ideal nih Pak nih. Tentunya Bapak punya planning dong. Planning kedepannya dari skala 7 itu inginnya naik yang ke skala yang lebih tinggi gitu. Bahkan kalau bisa sampai skala 10 ya Pak ya. Gitu seperti itu. Tentu Bu, jadi tidak mungkin kita menginginkan proses perkembangan itu turun ya Bu. Pasti kita tentunya ingin naik seperti itu. Jadi ketika saya sekarang berada pada posisi 7, tentu saya ke depan berharap akan berkembang ke skala 8, 9, bahkan mungkin di level skala paling tinggi di level 10 seperti itu. Oke, Bapak Pak Karyono luar biasa ya Pak ya. Lalu bagaimana nih rencana Bapak ke depan? Jadi hal apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya seperti itu? Sebenarnya seperti tadi teguran lisan juga secara langsung sudah saya lakukan Bu. Jadi kedepannya mungkin saya akan mencoba konsep yaitu menerapkan segitiga restitusi. Jadi selain segitiga restitusi juga saya akan menerapkan yaitu yang namanya keyakinan atau kesepakatan. Oke. Kalau seperti itu, tadi sudah Bapak mau mengatasi masalah ini berarti ya Pak ya, tadi mengatasi masalah udah berbagai macam cara gitu ya. Itu luar biasa, itu ide yang sangat bagus sekali dan ini menurut saya juga itu ide yang tepat lah ya. Semoga bisa diterapkan kepada mereka. Oke Bu, mudah-mudahan apa yang nanti saya terapkan juga saya memberikan dampak yang baik nih Bu buat mereka, sehingga mereka tidak lagi melakukan hal yang sama gitu di pembelajaran saya. Jadi harapannya seperti itu. Ya Pak, itu sangat bagus sekali. Selanjutnya bagaimana nih dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya setelah menerapkan ini? Iya Bu, saya akan terus memantau perkembangan anak tersebut dan tentu saja saya juga akan meminta bantuan dari orang tua, ya, dari orang tua mereka. Selain itu juga saya akan meminta bantuan juga kepada wali kelas dari nanti semua kelas tentunya, bukan hanya ini saja. Jadi biar kedepannya di semua kelas itu tidak lagi terjadi anak-anak yang seperti itu. Intinya selain orang tua berarti saya juga akan meminta rekan sejawat atau wali kelasnya untuk membantu sama-sama berkolaborasi dalam mengatasi masalah ini. Berarti tadi Bapak rencana selanjutnya selain tadi melakukan
terapkan di sini ada kesepakatan kelas, terus ada konsep segitiga restitusi juga seperti itu. Terus lalu akan berkolaborasi dengan guru kelas ya, karena memang Pak Karyono guru mapel ya. Iya, jadi luar biasa kalau guru mapel memang di sini mengetahui karakter dari kelas 1 sampai kelas 6 nih Pak. Iya, otomatis itu ide yang sangat bagus Pak. Kira-kira selain orang tuanya ada yang ingin diajak kerjasama lagi Pak? Itu tadi selain orang tua kan tadi sudah saya sampaikan Bu, bahwa selain orang tua juga tanggung jawab tentunya wali kelas, guru yang lain ataupun tenaga pendidikan yang lain, serta juga kepala sekolah sebagai tanggung jawab dalam komunitas sekolah. Oke, bagus sekali Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Pak Karyono sudah menemukan solusi, supaya anak-anak yang Pak Karyono susah diatur itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, terusan sesuai harapan kita tentunya, agar tidak terjadi keributan-keributan dan tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas-kelas yang lain seperti itu ya Pak ya. Terus kapan nih hal ini akan dilaksanakan oleh Pak Karyono? Untuk mengatasi masalah ini khususnya di kelas ini, saya insya Allah di pertemuan berikutnya Bu, saya coba langsung terapkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, ini sangat bagus sekali ya Pak ya. Memang ketika kita akan melakukan hal-hal kebaikan itu lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Iya, oke Pak ya. Bagus sekali ya. Iya Bu, terima kasih. Komitmen itu akan saya terus lakukan dan akan terus saya jaga apa yang sudah saya laksanakan. Ya, berarti itu sebuah komitmen ya Pak ya. Komitmen Bapak tadi untuk untuk kegiatan ini, jadi akan menerapkan ya secara kontinu gitu kan, secara terus menerus untuk membuat anak tersebut bisa baik dan bahkan lebih baik seperti itu untuk dalam mengikuti pembelajaran dan bisa tercapai tujuan belajarnya. Wah, Bapak ini memang hebat dan luar biasa ya, Pak Karyono pasti bisa dan sangat luar biasa. Semangat ya Pak ya. Alhamdulillah Bu, sekarang saya lega Bu dengan sesi coaching kita, diskusi kita hari ini. Saya merasa lega, gimana leganya, karena memang saya tadi sudah dari pertanyaan-pertanyaan Bu Siti nih yang membuat saya bisa membantu, menggugah, mencari, menggali solusi yang mungkin tepat itu nanti dilakukan untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan saya dalam pembelajaran saya seperti itu. Oke ya Pak Karyono, saya juga terima kasih nih. Mudah-mudahan nanti Bapak Karyono bisa membangun pembelajaran yang lebih baik, terus memberikan statement yang terbaik buat anak-anak. Sama-sama. Semoga harapan kita tercapai seperti itu. Amin. Oke, gitu aja Ibu Siti. Iya Pak Karyono. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Siti, tadi sepertinya saya amati coachingnya sudah selesai ya Bu ya. Oh iya, alhamdulillah Pak. Lancar ya Bu ya. Iya, berjalan lancar. Kita kembali tadi sesuai dengan kesepakatan kita, janji kita bahwa saya akan memberikan pertanyaan ya Bu ya. Ya baik Pak, baik. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu Siti, dari coaching yang sudah Bu Siti lakukan tadi, bagian mana nih terkait coaching tadi, terkait indikator mana yang sudah Ibu capai? Baik Pak, atas pertanyaan tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan algoritma Pak. Di antaranya saya memunculkan tujuan dari coaching ini, membuat identifikasi pada permasalahan coaching, adanya rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Ya betul, tadi sepanjang pengamatan saya juga mendapatkan hal tersebut, saya bawahi dan saya ingat di situ Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, diantaranya tadi juga itu ya, memunculkan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya konsepnya juga bagus, Bu Siti sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot dan si coach sendiri Pak Karyono juga sudah bisa merespon dengan baik Bu. Nah, begitu Bu. Baik Pak, di sini saya ingin lebih memahami lagi
proses dalam melakukan kegiatan coaching ya, nanti coaching ini sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi di waktu-waktu mendatang Pak. Mungkin nanti ketika saya coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi, bisa lebih menggali lagi, bisa mengembangkan lagi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Semoga apa yang dilakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan apa yang menjadi harapan Ibu tadi bisa tercapai, bisa memberikan coaching yang lebih baik di masa yang akan datang ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu, waktunya selalu sukses selalu, dan salam buat keluarga ya Bu ya. Ya, amin. Sama-sama Pak Apit. Semoga Pak Apit juga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.